Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijauhkan dari wabah yang lagi-lagi membuat kita takut dan terus waspada. Tetap di rumah, jangan keluar kalau tidak penting. Seandainya sangat penting, keluar menggunakan masker. Oke, teman-teman semuanya, pada hari ini saya berada di Tobe Panjang atau Simpang Kuranji untuk membuat sebuah video tentang peternakan puyuh. Sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu saya sudah kesini membuat video, tetapi kualitasnya mungkin masih kurang bagus dan informasi yang saya sampaikan belum sempurna. Berhubung banyak netizen yang bertanya kepada saya, bos, bagaimana cara peternakan puyuh, bagaimana pembelian bibit, bagaimana harga, di mana lokasi. Pada hari ini saya ingin mengklirkan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk mengklirkan seluruh informasi yang dibutuhkan. Baik, jangan lupa dulu di subscribe, like dan share, dan silakan berkomentar di kolom komentar untuk membuat channel ini semakin maju, berkembang, dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita lihat mulai dari peternakan awal atau pembibitan telur menjadi anak, nanti kita akhirnya memanen telur yang ada di kandang. Halo teman-teman semua, pada video ini tadi setelah pembukaan kita masuk kepada sedikit wawancara dengan owner kandang puyuh yang berada di Kuranji, Tobe Panjang, kecamatan apa nih, bro? Kecamatan Paikubuh. Teman-teman semua, untuk mengklirkan beberapa pertanyaan yang ada masuk di komentar yang videonya sekitar 9 bulan yang lalu ya. Ada nih, Nazirwan bertanya, pengen ternak puyuh tapi nggak tahu beli bibitnya di mana. Juga berapa harga per ekor bos? Bisa kirim ke Rimbo Bujang bos. Juga ada habis bara buik kandang segadang tubang, kapasitas buik bara ribu bang. Itu beberapa pertanyaan yang muncul, kemudian saya belum punya kapasitas menjawabnya. Tentu yang menjawab adalah ownernya sendiri, sehingga nanti bagi kawan-kawan para penonton saya yang ingin berusaha seperti ini juga, atau saya nggak mau kandang puyuh bang gitu, tapi saya mau belinya telurnya doang. Nanti telurnya bisa saya jadikan telur puyuh gulung, atau juga telur puyuh saja direbus dijual. Kita kan banyak lihat variasi dari telur puyuh ini gitu. Jadi kita mulai sajalah pembicaraan kita. Baik teman-teman semua, sebelum kita lihat kandang puyuhnya, karena sudah 9 bulan tidak ke sini, tapi kita sebelum itu menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari subscriber, dari viewer yang ada di kolom komentar. Ini pertanyaan pertama dari Nazirwan, pengen ternak puyuh tapi nggak tahu beli bibitnya di mana. Ini pertanyaannya, Hamdi, my brother, jual bibit nggak? Kita menyediakan bibit. Ya, suara volumenya. Iya, kita menyediakan bibit. Pertama, bibitnya ada beberapa macam ya. Untuk kita juga menyediakan bibit dalam bentuk telur puyuh untuk dijadikan bibit atau ditetaskan. Yang kedua, kita menyediakan bibit dalam puyuh umur 1 hari juga bisa, umur 10 hari juga bisa, dan umur yang puyuh siap bertelur juga bisa, yaitu yakni di umur 25 hari sampai 30 hari. Untuk lokasi pastinya nih di mana ini lokasinya? Jadi kalau ada nanti yang bertanya di mana lokasinya bang, detailnya itu. Kalau lokasi detailnya itu kita berada di Jalan Tan Malaka, kilometer 910. Di sini masuk ke perbatasan antara Kecamatan Paikubuh dan Kecamatan Gugua. Kita di daerah perbatasan ya. Dan ini sekitar
tadi kita bilang 9 kilo itu 9 sampai 10 itu 9 km dari pusat kota Payakumbuh ke arah Dangung-Dangung atau Suliki. Oke, itu jadi pertanyaan Nazirwan sudah clear ya. Kita masuk ke pertanyaan dari prajurit 01. Berapa harga per ekor bos bisa kirim ke Rimba Bujang? Jadi pertanyaannya berapa harga cara jualnya per ekor atau per apa gimana itu? Kalau harga jual itu relatif ya. Kita menjual tadi kan ada yang umur 10 hari, ada yang umur sebulan gitu, ada yang umur 1 hari. Kalau untuk 10 hari aja kita menjual kisaran 3.500 sampai 4.000. Kalau untuk umur 1 bulan atau siap bertelur itu kisaran 6.000 sampai 7.000. Itu relatif karena saya kadang telur itu naiknya harganya naik turun, dan pakan untuk membibitkan telur itu juga naik turun gitu. Oke, itu dari pertanyaan dari prajurit 01. Bisa dikirim ke Rimba Bujang atau artinya bisa dikirim nggak ke luar daerah? Untuk pengiriman kita bisa mengusahakan, atau dari pihak pembeli sendiri juga bisa menyediakan, atau itu bisa kita konsultasikan lebih lanjut dengan menghubungi kontak saya saja gitu. Saja ke nomor yang ada di link di bawah ini, link nantinya. Oke, jadi cara pengiriman kalau Bisa Sumba Riau dikonsultasikan. bisa dikondisikan ya. Iya. Ini pertanyaan dari Rian Ardi. Rian Ardi pertanyakan, habis bara kandang Sekarang Tubang, kapasitas bara 1.000. Jadi dari video saya sebelumnya lihat udah ada kandang yang kita diput. Jadi pertanyaannya berapa itu? Kalau untuk kandang Biaya, masalah biaya. Kalau untuk kandang saya itu pada tahun 2018 saya membuat kandang. Untuk kandang besar itu sesuai ya, karena menyesuaikan dengan rumah kita sendiri atau lokasi untuk kita membuat kandang puyuh sendiri. Untuk kandang saya sendiri, saya untuk modal kandang besar kira-kira membuatnya 18 juta lah untuk kandang besarnya, kandang atapnya. Setelah itu kandang-kandang kecilnya itu kalau di sini orang menjual kisaran sekarang 600 sampai 700 ribu untuk kapasitas 5 tingkat kandang 5 tingkat. Itu per kandangnya itu berisi 50 ekor puyuh. Jadi 5 tingkat 250 ekor puyuh untuk satu kandang. Jadi itulah 600 ribu sampai 700 ribu satu kandang dengan kapasitas 250 ekor puyuh petelur. Oke. Udah dijawab. Pertanyaan selanjutnya ini sama dengan pertanyaan si Nazir tadi. Jual bibit di mana ada? Jadi masih sama pertanyaannya dengan Nazir, cuman mungkin lokasi jual bibitnya di mana? Ya, kalau jual bibit langsung saja ke sini, ke rumah saya ini, saya juga menyediakan bibit. Iya, jadi jual bibitnya langsung ke rumah Hamdi di tepi jalan kok. Jadi nomor rumahnya nggak masuk ke dalam gang nggak, atau masuk kampung-kampung nggak, langsung di tepi jalan besar di Jalan Tan Melaka. Ya, kebetulan saya juga mentekan lokasi di sini. Saya juga punya usaha servis komputer. Cari saja di Google Hamdi Komputer. Jadi ada di map berarti ya. Ya, di map. Oke teman-teman semua, demikian kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video sebelumnya. Berhubung 9 bulan itu cukup lama, artinya usaha dari Hamdi tentu sudah mengalami peningkatan. Ada sedikit peningkatan dan ada perkembangan. Kita lihat seperti apa kandang yang sekarang, kemudian bagaimana perkembangannya, dan juga seperti apa kandang untuk menetaskan telur, atau dia punya mesin tetasnya, kemudian dia punya kandang kecil, atau jangan-jangan puyuh ini terbagi dua teman-teman. Maksudnya ada puyuh untuk sekedar produksi telur yang memang dijual, atau juga dia punya untuk jadi bibit. Jadi ada untuk bertelur lagi gitu. Oh, jadi ada namanya puyuh paren gitu. Oh, jadi puyuh di sini ini ada dua pembagian berarti. Ya, ada tuh, kita tuh memelihara puyuh untuk puyuh petelur dan puyuh yang menghasilkan puyuh petelur gitu. Jadi orang tua dari puyuhnya tersebut gitu. Ya, bahasa sederhananya puyuh petelur untuk dijual, satu lagi puyuh indukan, itu lebih bahasa. Mari teman-teman semua ikuti video ini sampai selesai, jangan skip, jangan lupa subscribe, like, dan share.
Bagi para pengusaha muda, calon-calon pengusaha, jangan menyerah, kita pasti bisa. Baik teman-teman, di sini yang pertama sekali kita ingin meliput tentang kandang pembibitan ya. Ya, oke teman-teman semua, di sini kita menyediakan inilah mesin untuk menetaskan telur yang kami buat sendiri atau kami pesan di tempat yang orang yang menyediakan ini. Ini karena saya masih ini masih saya pesan ya di tempat langganan saya, mesin penetas telur. Ini kisaran harganya sekarang 1.200.000 sampai 1.300.000. Tapi kalau teman-teman bisa membuat sendiri ini lebih murah kok. Tapi harus kita simetrisnya harus lebih bagus ya. Dibuat jangan sampai ada yang bengkok atau tidak seimbang gitu. Karena untuk menetaskan itu kita perlu tempat yang datar. Apa satu kandang ini, brother? Ini ya. Berapa ribu atau berapa ratus kapasitas telur dalamnya? Atau bisa kita lihat nggak sekilas? Ya, ini kapasitas telurnya ini kapasitas ini untuk 1.000 telur atau berlebih 50 juga nggak apa-apa. Sekarang kita menetaskan karena ini telur hasil, alhamdulillah hasil saya sendiri, tidak beli lagi ya, bibit tidak beli lagi. Ini dia kapasitasnya. Dia ini telur yang ditetaskan dengan suhu antara 101 sampai 104. Oke. Ini berarti kapasitasnya ini berapa ribu? Untuk 1.000 telur. 1.000 telur. Ya. Sekarang kita cuma meneteskan 600 karena ini hasil saya sendiri. Biasanya kalau untuk 1.000 itu kita beli ya. Kita beli, jadi kita menetaskan 1.000. Kalau kita masukkan sendiri kan tidak membutuhkan biaya sebesar pun. Jadi kita tetaskan telurnya. Nah, ini dia. Di waktu yang kita butuhkan dalam satu kali penetasan sampai ini menghasilkan DOC ya, anak puyuh, ini berapa lama di dalam kandang ini? Ini waktunya adalah 17 hari dalam mesin ini. Oh, 17 hari dalam satu periode penetasan. Oke. Baik, teman-teman. Oke, teman-teman. Soalnya kita masuk ke kandang puyuh dari Hamdi. Pada video dulu di kandang yang tersedia cuman sebelah kanan doang ya. Sebelah kanan dari saya. Sekarang ternyata sudah ada peningkatan, alhamdulillah, satu kandang lagi yang sebelah kiri. Jadi bisa Hamdi jelaskan tentang kandang yang pertama dan kandang kedua, atau ini sudah bergantikah puyuh yang dulu dengan sekarang, atau sudah ada pembaharuan? Ya, baik saja ya. Untuk puyuh saya, untuk puyuh yang karena umurnya setahun, ini umur kandangnya sudah masuk yang 1,5 tahun ya. Jadi bibit yang lama sudah diganti dengan bibit yang baru semuanya. Sebenarnya sudah ada generasi, dan puyuh yang tua atau afkir itu sudah dijual. Dan ini adalah hasil dari bibit saya membuat sendiri. Oh, dia hasil penetasan sendiri berarti? Ya, dengan mesin tadi, dengan mesin telur tadi. Oh, berarti ini lebih irit biaya gitu. Jadi kita tidak lagi beli kepada orang penyedia bibit gitu ya. Ya itu saja, kalau kita beli ke orang itu harganya 6.000 sampai 7.000 per ekor satu induk ini. Kalau kita menetaskan itu biayanya lebih irit gitu. Bisa lebih ditekan biayanya. Iya. Untuk awal tentu kita butuh bibit juga ya kan. Jadi seandainya ada viewer atau subscriber yang mau beternak puyuh ya dari awal harus beli bibit dulu kan gitu. Iya. Jadi kapasitas kandang sebesar ini, pertanyaan yang tadi itu ini berapa ribu? Kemudian ini berapa buah kandang? Ini sepertinya ini satu ruas kandang ini berbeda ya dengan yang lain, atau menyatu semua kandang nih? Oke, tadi kan saya sudah jelaskan di penjelasan tadi yang di wawancara tadi ya, yang menjawab pertanyaan satu persatu tadi. Ini yang kandang besar maksud saya itu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Per kapasitas ini isinya 50
ekor puyuh dikali tingkatan 5 jadi 250 ekor. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ah, seperti itu teman-teman. Dikali 50 ekor puyuh. Kali 50 ekor puyuh. Jadi hitunglah ruas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruas kali 5, 400 berarti. 400 kali 50. Berarti itu gitu hitungannya ya? Iya. Di 2000. 2000 untuk yang panjang ini. Oh iya. Nah, tetapi kalau yang untuk Ini kandang baru yang sebelumnya belum ada ya? Ya. Ini karena untuk irigonya kita lagi renovasi kandang lama punya teman. Nah, dan kita beli dengan harga yang lebih murah. Dan ini ada juga di mix dengan kandang baru. Kapasitasnya sekarang ini untuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 250. Jadi sekitar 1750. Kita lihat teman-teman, kita hitung dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang dimaksud oleh Hamdi. Ini kosong berarti satu nih ruasnya. Masih kosong satu. Jadi kisaran kandang kita yang terisi sekarang 3.500. Oh, 3.500 puyuh. Ya. Karena ini belum terisi ya. Ya. Ini semuanya telur untuk produksi ini. Ya, yang ini produksi semuanya, kecuali yang dua ini. Ini namanya telur paren. Oh, telur indukan tadi. Ya, indukan tadi, ini dua kandang ini. Oke. Jadi inilah yang menghasilkan telur untuk bibit. Ini cerita tentang puyuh yang lama. Seandainya sudah menopause ya, kalau bahasa orang Indonesia, orang manusia yang menopause ya. Seandainya puyuh ini tidak lagi menghasilkan telur, ini yang tempat menjualnya di mana? Atau orang yang toke pembelinya? Ya, untuk puyuh itu normalnya umurnya kan 12 bulan atau paling maksimal 14 bulan sampai 15 bulan, tergantung perawatan kita, tergantung pemberian vitaminnya, tergantung pemberian kesehatan bulanannya. Nah, kita menjual puyuh tua atau afkir itu ada di sini orang yang membeli langsung, atau kita jual langsung ke rumah makan yang menjual makanan puyuh itu juga bisa, tergantung bagaimana cara kita menjualnya. Oke. Baik, begitu penjelasan teman-teman mulai dari tadi pembibitan. Ini pada sesi ini kita sedang menjelaskan tentang kandang dan kapasitas kandang yang ada, serta sudah dijelaskan tadi puyuh yang afkir ya, yang monopause, yang sudah tua dan tempat penjualannya. Baik, bagusnya kita coba dulu lah untuk mengumpulkan telur ini. Cara teknik pengumpulan telur, kalau menurut saya seperti ini, kita sediakan kotak ini, kotak bekas dari kertas, kita ambil di sini, kita ke sini, sambil satu persatu. Kali ini ownernya Nafat Rizal Hikmah pengen coba ngambil telurnya. Baik teman-teman semua, kita coba panen telur dari peternakan ini ya. Jangan lupa dulu tadi di subscribe, like, dan share, dan tekan tombol notifikasi supaya terus mendapat informasi-informasi dari channel saya ini. Kita coba. Jadi untuk dari 3.500 puyuh ini ini hasil produksi telur sehari berapa banyak? Untuk 3.500 itu kita porsennya ya, naik turun juga. Yang Tergantung rata-ratanya cuaca, tergantung apa, rata-ratanya itu 3.500 kita bisa mendapatkan 2.900 sampai 3.000 telur. Jadi penjualan telur itu per buah atau per kodi atau gimana? Penjualan itu kita menjualnya per, kalau agennya datang itu per satu sak telur itu, satu lapiak bahasa Minangnya ya, satu kertas yang kapasitasnya 100 telur. Jadi per butirnya kita menjual 250 rupiah, gantung harga juga. Karena agen, untuk harga agen itu bisa di bawah harga tersebut. Oke kan kawan, ini ya hasil pancingan kita ya. Nah, ini kayaknya mau dibawa pulang ke rumah ini.
Boleh. Kita ke rumah juga. Boleh. Review juga nanti masakan puyuh ini, contohnya kita goreng puyuh dengan lado hijau, insya Allah nanti ya. Tapi yang penting ini bukan masak dulu, kita ke sumbernya dulu. Tapi teman-teman semua, tadi saya lihat ada kandang di belakang. Ada kandang di belakang. Saya penasaran nanti itu kandang apa. Yuk kita lihat. Baik teman-teman, ini tadi saya penasaran dari sini saya menyilau ya, ada kandang satu lagi. Saya tanya ini kandang apa? Saya dijelaskan di. Ya, inilah kandang darah namanya. Kandang untuk umur puyuh dari 10 hari sampai 25 hari. Dari puyuh yang remaja sampai dia bisa bertelur. Oh, jadi ini hasil dari pembibitan tadi berarti? Iya. Jadi kebetulan Bro Padri, Bro Nobradima datang ke sini bukan pada saat telur baru menetas. Nah, tapi ini sudah menetas selama 15 hari. Oh, ini 15 hari umur berarti? Ya, ini dia. Jadi seandainya ada calon pembeli kita, ya, ini seandainya ada calon pembeli kita yang mau membeli anak puyuh ini, yang dijual nih umur segini atau gimana? Iya. Ini juga bisa dalam untuk umur segini masih masuk bisa kita jual. Jadi apanya? Kalau puyuh itu dari mulai dia menetas sampai bisa menghasilkan telur itu berapa lama umurnya? Jadi kan itu dalam 25 hari sampai 30 hari dia sudah bisa bertelur. Oh, berarti 25 hari. 35 hari. 1 bulan ya, saya lebih kurang 1 bulan sudah bisa bertelur lagi. Ya. Wah, luar biasa teman-teman. Ayo segera perkembangannya. Ayo segera pesan anak puyuh di sini ya. Nanti bisa juga untuk coba-coba di rumah. Luar biasa. Oke, teman-teman semua, saya rasa informasi dari kandang ini cukup lengkap. Jadi silakan kawan-kawan nanti yang mau berusaha ini kontak saja di saya atau silakan berkomentar di kolom komentar. Tindak lanjutnya nanti dieksekusi oleh Bro Hamdi ya. Kita masuk saja ke tempat lain. Jadi ini sebagian orang tentu akan berpikir setiap usaha menghasilkan limbah nih. Jadi bagaimana strategi Hamdi untuk membuat limbah ini tidak mencemari lingkungan dan bisa diolah, atau bisa kita lihat pengolahan limbahnya? Ya, kita ke belakang lagi. Oke. Setelah tadi kita panen telur, belum lengkap rasanya kalau nutrisi atau pakan telur tidak kita minta juga penjelasan dari Hamdi. Bagaimana tentang pakan dengan jumlah puyuh yang 3.500 ini? Ya, ini kita menggunakan pakan kalau 3.500 kita itu 3 paket namanya ya. Maksudnya kita di sini juga saya sendiri karena di sini ada orang yang mencampur langsung, ada orang yang menyediakan olahan puyuh, makanan puyuh. Dia di sini. Nah, ini sepaket ya. Inilah makanannya. Ini langsung jadi. Ya, teman-teman semua ini makanannya tadi ya, kawan-kawan. Ini kita bukan saya. Kalau untuk makanan saya di sini ada orang yang langsung mengolah makanan langsung. Dan di sini dia memberikan komposisi jagung, leda, dan konsentrat K38 Royal ini, Pritimix dan B12. Saya belum berani untuk mengolah sendiri karena memerlukan waktu yang lebih juga ya. Jadi saya menyerahkan kepada orang yang ini. Ini ada berada di Pekumbu di Napar ya. Nah, Artinya ini beli jadi? Beli olahan orang. Olahan ya. Beli jadi bukan. Kalau jadi itu lebih mahal lagi gitu. Oh. Karena banyak yang jadi di sini yang dari Medan dan ada yang di Pekumbu juga tempat lain. Oke. Karena ini untuk merit biaya gitu. Ya oke. Teman-teman semua, ini tentang pakan tadi ya. Kisaran harganya ini 5.000, 6.000 per kilo. Jadi satu karung ini berapa kilo? Satu karung ini ada 60 kilo. 60 kilo. Jadi 300.000 satu karung. Iya. Ya karena harganya kan kadang berubah ya. Kadang fluktuatif ya. Nah, ya. Nah, harga mungkin fluktuatif sama dengan harga telur. Jagung naik turun, Iya. dia makan jagung gitu. Oke. Itu yang membuat harga dedak dulu berubah.
setelah kita tadi panen telur puyuh, teman-teman, kita masuk kepada bagian akhir. Ini hasil produksi, dijual kemana dan berapa harga yang akan diperoleh dalam satu lapiknya tadi. Kita lanjut ke pada itu. Oh, sebelumnya ada tadi saya bertanya tentang pengolahan limbah. Jadi bagaimana cara Hamdi membuat limbah ini bisa berguna ya? Oke, di sini saya mencoba mengolah limbahnya itu ya. Dari hasil kotoran puyuh, di sini saya inilah yang saya hasilkan. Kotoran puyuh ini saya campur dengan sekam, bukan sekam. Sekam itu adalah kulit dari padi. Oh iya. Nah, ini dia. Itu kita beli minta ya sekam ini. Beli dengan harga yang sangat murah gitu. Iya. Nah, dan kita campurkan, dan kita masukkan ke pot-pot kecil seperti ini. Bisa digunakan untuk pot-pot tanaman ya. Untuk tanaman. Dan tanaman dengan olahan ini menghasilkan bentuk yang bagus, pertumbuhannya bagus gitu. Ini berarti tanaman yang lain sudah dipanen, berarti ini yang baru tanam ya? Iya, ini yang baru tanam. Ini dia hasil pengolahannya. Oke, di tempat pengolahan limbahnya ini jadi sudah ada tempat pembuangan ya, itu sudah kering di bawah. Itu udah campur dengan sekam padi tadi. Ini masih agak sedikit basah. Masih basah ya. Karena di sini juga lagi hujan, juga pengaruh juga ya. Ya. Lalu kita lihat pengemasan dari telur ini.